Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan tentang materi sentuhan atau kinesik. Yang materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Yusnita 2015040049. 1. Sentuhan. Sentuhan adalah suatu kode dalam komunikasi nonverbal. Walau terkesan primitif, tetapi sentuhan ini mempunyai peranan penting dalam memberikan dorongan, pernyataan kehalusan, budi, sokongan emosional, dan bahkan lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan kata-kata. Sentuhan ini bisa merupakan tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, tepukan, belayan, pelukan, pegangan, rabaan, dan aktivitas yang dapat menyebabkan pergeseran antara kulit yang satu dengan yang lainnya. Banyak riset yang mengatakan bahwa orang berstatus lebih tinggi akan lebih sering melakukan sentuhan dibanding dengan orang yang berstatus rendah. Jadi, sentuhan ini dapat juga dikatakan kekuasaan. Kebiasaan ini dalam bebas menyentuh, memegang ataupun mencubit orang lain. Dalam meluapkan rasa senang ataupun gemes, itu bisa berisiko apabila kita lakukan pada orang barat. Kata John Lennon dan Paul McCartney, itulah sebabnya Islam punya aturan ketat mengenai sentuh-menyentuh di antara lelaki dan perempuan untuk menghindari konsekuensi dalam hal yang menjurus ke dalam negatif. Kategori sentuhan. Ada 5 kategori dalam sentuhan, antara lain: A. Fungsional atau profesional. Sentuhan di sini bersifat dingin dan berorientasi bisnis, seperti pelayan toko yang membantu pelanggan dalam memilih pakaian. B. Sosial, sopan. Pada situasi ini lebih membangun dan memperteguh pengharapan, aturan dan praktik sosial yang berlaku, misalnya berjabat tangan. C. Persahabatan atau kehangatan. Situasi ini meliputi setiap pergerakan atau sentuhan yang menandakan ereksi atau hubungan yang akrab. Misalnya, 2 orang yang saling merangkul setelah sekian lama berpisah. D. Cinta atau keintiman. Situasi ini menunjukkan pada sentuhan yang menyatakan keterkaitan emosional atau keterkaitan lainnya. Misalnya, mencium pipi orang tua dengan lembut. E. Rangsangan seksual. Kategori ini berkaitan dengan kategori sebelumnya, hanya saja motifnya yang bersifat seksual. Rangsangan seksual tidak otomatis bermakna cinta atau keintiman. 2. Faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sentuhan, antara lain: A. Usia. Lelaki yang lebih muda akan cenderung lebih sering melakukan atau memulai sentuhan dan menyentuh perempuan daripada lelaki tua. B. Hubungan. Lelaki yang lebih sering menyentuh dan memulai sentuhan pada perempuan terdapat pada hubungan kasual antara laki-laki dan perempuan yang romantis pada usia muda. C. Pengaturan. Hipotesis pada lelaki lebih sering menyentuh dan memulai sentuhan. Ini lebih sering terjadi pada pengaturan lokasi atau ruang publik yang tidak intim. D. Kesengajaan. Lelaki yang lebih sering menyentuh pada situasi sadar atau kesengajaan, ini menunjukkan kekuasaan dan kontrol. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Hafizah. Kepada Hafizah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafizah dengan NIM 2015040059. Saya akan melanjutkan materi dari Yusnita. Selanjutnya yang ketiga, bentuk sentuhan. Secara umum, bentuk sentuhan dalam komunikasi nonverbal dikelompokkan pada 3 bagian besar, yaitu 1. Haptik. Seringkali disebut zero proxemics, yang artinya tidak ada lagi jarak antara 2 orang pada saat berkomunikasi. Haptik sama dengan menepuk-nepuk, meraba, memegang, mengelus, dan mencubit. Haptik sekaligus mengomunikasikan kedatangan relasi pada klien. 2. Sosiofugal.
Bentuk komunikasi yang dilakukan seperti berjabat tangan atau merangkul. Bentuk komunikasi ini biasanya banyak dilakukan oleh orang Amerika dan Asia sebagai bentuk pesan persahabatan atau kedekatan hubungan personal antara komunikator dan komunikan. 3. Thermal. Bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan dengan sentuhan yang lebih pribadi sebagai bentuk persahabatan, kasih sayang, keintiman antara komunikator dan komunikan. Seperti komunikasi antar suami dan istri, biasanya komunikasinya lebih bersifat intim atau pribadi. 4. Makna dan arti sentuhan. Kebudayaan kita lebih dikenal sebagai kebudayaan non-kontak, yang mengindikasi bahwa kita cenderung menjadi sangat membatasi tentang siapa menyentuh siapa. Beberapa sentuhan dinilai terutama dalam hubungan dengan potensi yang menimbulkan gairah seksual. Ada 5 makna sentuhan yang diidentifikasikan dalam telaah mendalam oleh Stanley Jones dan Ellen Yoburgs, antara lain: 1. Afeksi positif merupakan sentuhan yang dapat mengomunikasikan emosi positif seseorang. Hal ini terjadi pada pasangan intim dan sejenisnya yang mempunyai hubungan yang relatif dekat. Bila hubungan berkembang, maka sentuhan juga akan berkembang. 3. Bercanda. Sentuhan ini menggambarkan keinginan kita untuk berkomunikasi dalam canda dan tawa, dengan menggambarkan keceriaan antara komunikan dengan komunikator, mengomunikasikan agresi serta cara bercanda emosi, dan mengisyaratkan orang lain untuk tidak memandang serius terhadap sentuhan tersebut. 3. Mengarahkan atau mengendalikan. Sentuhan juga dapat memberikan makna mengarahkan perilaku, sikap, atau perasaan orang lain. 4. Ritual. Sentuhan yang terpusat pada salam pertemuan maupun perpisahan, di mana dalam komunikasi sentuhan suatu ritual yang memiliki 2 makna, yaitu yang pertama, ritual yang biasa dilakukan berdasarkan kebiasaan diyakini seperti pelukan, ciuman, atau tepukan. Yang kedua, komunikasi yang biasa dilakukan atau biasa disebut sentuhan hibidra. Contoh, seorang laki-laki menyentuh pundak kekasihnya yang berwajah sendu. Hal ini dapat memberikan makna bahwa lelaki tersebut akan meninggalkan kekasihnya baik dalam keadaan bertugas atau yang lainnya. 5. Keterkaitan dengan tugas. Sentuhan jenis ini dilakukan berdasarkan pelaksanaan fungsi tertentu dengan memberi makna bahwa terdapat adanya kesesuaian dalam pelaksanaan sentuhan tersebut. Ada beberapa arti sentuhan yang dilakukan seseorang kepada kita, antara lain: 1. High five atau toast, menumbuhkan rasa kerjasama, setia kawan, dan percaya. 2. Kecupan, yang memberikan rasa cinta. 3. Jabatan tangan, menciptakan kontak sosial. 4. Pergandengan tangan, membentuk hubungan yang intens. 5. Meremas tangan, menunjukkan rasa simpati dan empati. 6. Pelukan, menghibur dan memberikan kenyamanan. 7. Tepukan di pundak, memberikan support, semangat, dan menumbuhkan percaya diri. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.